Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral mu'minin, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita bersama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Semoga Allah memberikan petunjuk agar kita bisa berada di jalan yang lurus, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalani tugas dan kewajiban kita beraktivitas sebagai dosen, sebagai pegawai, mahasiswa, sebagai manifestasi pelaksanaan amanah khalifah Allah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Keberlangsungan hidup umat manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi tidak terlepas dari lingkungan alam dan segala isinya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam dengan segala isinya untuk mendatangkan kebaikan dan kebermanfaatan dalam hidup manusia. Manusia sebagai khalifah di muka bumi dituntut untuk mampu mengelola lingkungan hidup dengan baik. Agar kita dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagai khalifah, sebagai wakil Tuhan di muka bumi, kita perlu mengetahui peraturan, memahami rambu-rambu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi dengan baik untuk sebesar-besar kemakmuran, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk itu, perlu bagi kita untuk mempelajari cabang ilmu yang membahas ketentuan agama tentang lingkungan hidup atau yang dikenal dengan fikih al-bi'ah, yakni ilmu yang mempelajari pendapat keagamaan tentang lingkungan hidup. Fikih adalah bentuk masdar atau kata dasar yang fiilnya adalah faqaha yafqahu faqon. Kata fikih semula berarti pengetahuan dan pemahaman. Jadi dapat dikatakan al-fikih, al-ilmu atau pengetahuan, dan al-fahmu atau pemahaman merupakan kata-kata yang mirip atau sinonim. Ilmu fikih adalah ilmu tentang seperangkat hukum syara yang bersifat furuhiyah atau cabang yang didapatkan melalui penalaran dan istidlal atau perujukan. Jadi fikih bukanlah hukum syariah, tetapi pendapat atau interpretasi terhadap hukum syara untuk memudahkan kita dalam mempraktikkan kaidah-kaidah konkret dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengapa kita perlu ilmu fikih sebagai rambu-rambu operasional pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan? Sebab norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Quran masih bersifat sangat umum, sehingga kemudian perkembangannya diperinci oleh hadis Rasul atau sunnah dan diperkaya dengan pemikiran ulama atau ijtihad dan analogi atau kias. Disitulah kemudian ilmu fikih hadir sebagai disiplin ilmu yang menerjemahkan norma dasar dari Al-Quran menjadi lebih mudah untuk didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita perlu belajar fikih? Tidak hanya belajar falsafah atau filsafat saja. Saya rasa di sini yang belajar S2 atau S3 belajar filsafat sains itu ada ilmu yang sangat penting, tetapi kita juga penting untuk mempelajari ilmu fikih. Dalam hal ini ketika kita mempelajari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kita perlu belajar fikih al-bi'ah. Dalam memahami ajaran Islam, kita mengenal hukum, pendapat hukum, dan sikap atas pendapat hukum. Hukum yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dikenal dengan istilah syariah atau hukum Islam sifatnya fundamental. Pendapat hukum yang dikenal dengan istilah fikih sifatnya kontekstual, tetapi konteks tetap harus merujuk dan tidak terlepas pada teks atau nas. Sikap atas pendapat hukum, dalam hal sikap atas pendapat hukum, maka dapat terjadi ikhtilaf atau perbedaan yang dibolehkan, sifatnya khilafiyah, yakni perbedaan sikap atau pandangan terhadap suatu pendapat hukum.
Kata albiah dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan berkehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu pelestarian lingkungan? Yang pertama, berkaitan dengan kewajiban kita menuntut ilmu. Quran Surat Al-Alaq, Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kata khalifah berasal dari kata khalf, yang artinya menggantikan atau mengganti, atau kata khalaf, yaitu orang yang datang kemudian, sebagai lawan dari kata salaf, yaitu orang yang terdahulu. Kata khalifah juga terkait dengan memuliakan atau memberi penghargaan atau mengangkat kedudukan orang yang dijadikan pengganti. Ini yang dimaksud dengan Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Quran Surat Fatir ayat 39, dan Quran Surat Al-An'am ayat 165. Walladzi ja'alakum khalifal ardi, yang artinya dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Mengapa manusia yang menjadi khalifah di muka bumi? Karena manusia adalah makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Quran Surat Hud ayat 61. Serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Dengan cara beriman dan beramal soleh. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29. Bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Sedangkan tugas kekhalifahan terhadap alam atau natur meliputi tugas-tugas. Pertama, mengkulturkan natur atau membudayakan alam. Yang kedua, menaturkan kultur, yaitu mengalamkan budaya. Dan yang ketiga, mengislamkan kultur, yaitu mengislamkan budaya agar budaya, perilaku, karya manusia mengikuti tuntunan Islam sebagai jalan keselamatan. Aslama yuslimu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Hal ini sejalan dengan maqasid al-syariah, yaitu tujuan syariat agama yang melindungi kuliyat al-khamsah, yaitu hak-hak dasar yang 5, yang meliputi hifzu ad-din, melindungi agama, hifzu an-nafs, melindungi jiwa, hifzu al-aql, melindungi akal, dan hifzu al-mal, melindungi harta, serta hifzu an-nasab, melindungi keturunan. Dalam mewujudkan peran sebagai khalifah fil ard, kita mengenal konsep tazkir. Tazkir adalah masdar dari kata sakhara yusakhiru, yang berarti membebani sesuatu untuk tujuan tertentu secara paksa atau enforce untuk mengikuti semua perintahnya. Kata sakhara juga diartikan menundukkan. Dalam Al-Quran, setiap kali disebut kata sakhara, hampir selalu dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa segala ciptaan Allah di langit dan di bumi ditundukkan untuk mengikuti sistem, yaitu sunatullah atau hukum Allah. Misalnya, benda dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah, yang kemudian kita mengenalnya sebagai hukum gravitasi. Dengan kata lain, tazkir adalah sunatullah dalam segala wujud. Al-Quran menyebutkan kata tazkir 16 kali di beberapa surat. Tazkir adalah sebuah bentuk kekuasaan Allah untuk memberi manfaat bagi manusia selaku hambanya. Dan ini merupakan bentuk nikmat dan rahmat yang Allah berikan. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan nikmatnya lahir dan batin. Quran Surat Luqman ayat 20. Manusia sebagai khalifatullah memiliki tanggung jawab atas kelestarian alam semesta ini. Akhlak manusia terhadap lingkungan diantaranya adalah hubungan mereka terhadap tumbuh-tumbuhan, binatang, dan air. Akhlak manusia terhadap tumbuh-tumbuhan diantaranya adalah menjaga kelestarian alam, tidak menebang pohon sembarangan, memelihara pohon dan tanaman
menanam pohon-pohon yang bermanfaat, membayarkan zakat dan hasil tanaman. Akhlak manusia terhadap binatang adalah memberi makan dan minum, tidak menyiksa, menyembelih dengan cara yang baik, dan mengeluarkan zakat dari binatang ternak yang kita punya. Akhlak manusia terhadap air adalah menjaga air dari polusi, tidak boros menggunakan air, mendirikan sholat istiqo misalnya, dan berdoa dikala menggunakan air. Demikian pula dengan akhlak manusia terhadap tanah atau lahan dan udara. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Bagaimana konsep tazkir untuk menjamin keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, atau yang saat ini dikenal dengan nama atau dengan sebutan SDG, Sustainable Development Goals. Yang pertama, konsep sustainability atau kelestarian dibatasi oleh sebuah garis ya yang ada di bawah, yaitu adaptability line atau tolerance, di mana manusia dan makhluk hidup lainnya masih dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Adanya gangguan yang sifatnya sementara atau temporary disturbance dalam pemanfaatan sumber daya alam diperbolehkan sepanjang dilakukan untuk kepentingan dan kemakmuran umat manusia. Pembangunan tidak perlu zero degradation sepanjang gangguan sementara yang ditimbulkan masih dalam batas toleransi manusia dan makhluk hidup lainnya beradaptasi. Justru zero degradation yang menyebabkan resource waste tidak dibenarkan karena menimbulkan kemubaziran, membuang manfaat sumber daya alam secara sia-sia. Yang kedua, batas atas sustainability adalah reversibility line atau garis limits, yakni garis batas di mana sumber daya alam akibat pembangunan masih dapat dipulihkan, di mana kerusakan sumber daya alam akibat pembangunan masih dapat dipulihkan. Batas atas ini diperlukan sebagai rambu untuk mencegah terjadinya kerusakan di muka bumi, tidak berlebihan, tidak melakukan overeksploitasi sumber daya alam yang mengganggu keseimbangan alam yang bermuara pada bencana. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi. Di antaranya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi," dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan sangat diperhatikan oleh agama. Keduanya berkaitan erat karena manusia membutuhkan alam untuk melanjutkan eksistensinya. Alam pun membutuhkan manusia sebagai penjaga dan perawatnya. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bosan atau lelah dalam berikhtiar dan berdoa, memperoleh ridho Allah dalam mencari nafkah, dalam mengkaji dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sebaik-baiknya sebagai manifestasi fungsi khalifatullah, makhluk paling mulia yang diberikan kepercayaan mengelola bumi dan segala isinya dengan baik. Dengan ikhtiar dan doa, kita berharap Allah memberikan keselamatan kepada kita semua, negara kita tercinta Indonesia, dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hada fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma atini imanan shadiqan wa yakina laisa ba'dahu kufran wa rahmatan analu biha sarafa karamatika fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsai wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha azim yazkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Hakim.